membuat konten-konten refleksi akhir tahun. Kalau saya karena kontennya banyak tentang Wuling ya, kalau nggak salah setelah Agustus kok, sekitar September, saya ke dealer Wuling, barang masih baru, merek baru, apalagi kita tahu track recordnya otomotif dari Cina ya, lupa ada mobil bermerek Wuling itu lupa. Anak-anak sudah mulai galau, minta ganti mobil waktu itu. Nah, kita cari-cari mobil nih, Innova atau apalah ya. Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Bagi yang baru pertama melihat video saya, salam kenal dari Kang Wawan. Selama 3 tahun atau 60.000 km masih juga dapat bonus bensin ya, bensin sebesar 1 juta, voucher bensin sebesar 1 juta. Wah, kenapa enggak, saya ambil aja. Nah, itu pengalaman saya hingga saya memiliki mobil Wuling Convero. Dan kenyataannya Wuling Convero ini enak sekali diajak, mengajak semua anggota keluarga, lega ya sampai ke baris paling belakang. Saya juga udah buat videonya, silahkan dicari aja kelegaan kabin Wuling Convero ya. Nah, skip ya, singkat cerita kita memiliki Wuling Convero. Lebaran saya pulang mudik pakai Wuling Convero, dan masalah pertama terjadi pada saat kita mudik Lebaran tahun 2018. Apa masalah pertama? AC tiba-tiba nggak dingin. Nah, uniknya begini, kalau tombol AC itu lebih dari setengah ya, artinya tombol yang cool ya, kan ada kalau ke tombol itu kalau diputar paling kanan kan paling dingin ya, kalau diputar ke kiri itu dinginnya akan berkurang. Nah, kalau tombol itu diputar lebih dari setengah, itu tiba-tiba AC-nya mati, nggak dingin. Tapi kalau tombol itu ada di setengah kurang, setengah agak ke kiri gitu ya, itu jadi dingin AC-nya. Saya nggak tahu kenapa, apakah ada masalah dengan kompresornya, waktu itu saya nggak tahu. Kemudian karena masalahnya hanya begitu aja, masih bisa mendinginkan ruangan meskipun indikator suhunya kurang dari setengah ya. Kita tahu bahwa AC Convero ini dingin banget ya, jadi kurang dari setengah pun juga udah cukup lah untuk perjalanan mudik ya. Sampai di Jogja saya komplain, saya datang ke bengkel resmi, dan orang-orang di bengkel resmi juga menerima dengan baik, memberikan pelayanan dengan baik, dan karena masih garansi juga saya digratisin ya. Waktu itu saya sempat 2-3 kali ke bengkel resmi karena masalah yang sama, masalah AC, dan setelah ditambah freon, terakhir ditambah freon, lalu diganti relaynya, dan sampai sekarang sudah nggak pernah lagi masalah itu datang. Yaitu pertama masalah AC, itu refleksi pertama. Jadi teman-teman yang punya masalah AC silahkan ganti relaynya aja, bilang ke beres ya, ganti relaynya, selesai itu urusannya. Oke, saya juga udah pernah bikin videonya itu. Setelah masalah AC kemudian jalan 6 bulan ya, jalan 6 bulan waktu itu. Hampir tahun baru, kita kalau tahun baru juga biasanya pergi ya. Ternyata belum ada 6 bulan ya, 6 bulan kurang lebih lah ya, itu tiba-tiba aki mati. Nah, untung kilometernya baru sekitar 16.000 apa ya, lupa saya, 16.000 apa 17.000. Aki tiba-tiba drop dan mati. Dan itu pun juga matinya ada waktu itu ada di daerah Jogja, di Bantul ya, jauh dari bengkel resmi. Namun ternyata sekali lagi teman-teman di bengkel resmi ini juga baik hati gitu ya. Baik hati dan tidak sombong. Saya telepon, langsung mereka datang ke lokasi yang kurang lebih jaraknya kira-kira ya antara 25-30 kilo lah. Datang ke lokasi dan semuanya masih free. Akinya diganti free juga. Itu refleksi kedua saya memiliki Wuling Convero ya, 6 bulan setelah itu. Setelah itu ganti tahun 2019, no problem. Oh ya, balik lagi di bulan Mei ya, setelah saya
mendapatkan mobil Wuling Convero, saya langsung ikut klub. Padahal saya selama hidup belum pernah ikut klub mobil, dan saya ikut klub ini pertama kalinya. Saya langsung ikut klub, kenapa? Karena mobil Wuling ini mobil yang baru ya. Jadi saya kepengen dapat informasi yang lebih tentang mobil Wuling. Tentunya ada di klub. Ya, klubnya namanya Owners. Sapaannya Owners, tapi sebetulnya namanya adalah Klub Empunya Wuling Indonesia sampai sekarang. Oke, skip lagi ya, kita balik lagi tahun 2019. 2019 tidak ada masalah yang berarti, service rutin juga jalan, no problem. Di bulan Januari atau bulan Februari saya lupa, di tahun 2019 saya mendapatkan roda atau ban mobil saya itu dindingnya melentung. You know what mean of melentung? Dindingnya itu menggembung ya, ada melentungnya lah ya. Ya teman-teman tahu lah ya. Saya juga udah buat videonya itu. Ternyata yang melentung nggak cuma satu tapi dua, depan belakang sebelah kiri semua. Usut punya usut, ternyata mungkin dikarenakan menghajar lubang di jalanan, atau kalau enggak ya nyenggol trotoar atau bagaimana. Memang karakter ban bawaan mobil Wuling Gajah Tunggal ya, GT Campiro itu memang nggak begitu bagus dindingnya ya. Jadi dindingnya itu kalau kena benturan itu gampang sekali benangnya putus sehingga melentung. Makanya terus di bulan Februari kalau nggak salah, kalau nggak Februari Maret saya lupa, saya ganti untuk 4 roda saya dengan ban Dunlop Touring ya kalau nggak salah, saya lupa. Yang jelas Dunlop, ukurannya sama 195/60 R15 ya, sama ukurannya. Dan ketika saya ganti ban Dunlop keempat, hanya 4 aja yang saya ganti, serep nggak saya ganti karena dengan pertimbangan serep jarang sekali kepake juga, saya ganti cuma 4. Dan ternyata memakai ban Dunlop itu lebih empuk ya, teksturnya lebih empuk, lebih stabil di jalanan, dan nggak berisik ya, lebih senyap. Kalau kita di jalan tol suka ada bunyi roda ya, kalau pakai Dunlop nggak terlalu berisik. Itu refleksi yang kesekian. Oke, masalah ban selesai. Lalu berjalan lagi 2019, tidak ada masalah yang berarti. Mobil Wuling Convero juga fine-fine aja. Oh ya, saya lupa di tahun 2019 bulan apa, lampu belakang putus, lampu rem. Dan itu pun diganti sama, kalau ini nggak gratis ya, kalau ini nggak gratis karena saya harus mengeluarkan uang. Tapi murah ternyata. Bohlam lampu belakang, lampu rem itu cuma Rp7.000 plus PPN. Saya waktu itu bayar kalau nggak salah nggak sampai 10.000 deh, dan ongkos jasanya nggak ada, itu diganti di beres. Ya bayangin aja, sama print-printannya itu mungkin kertas sama ngeprintnya mungkin biayanya lebih dari 10.000. Oke. Ya terus berjalan 2019 sampai dengan akhir tahun, gak ada masalah apapun. Apalagi masalahnya? Oke. Ya saya ingat lagi ada masalah. Tiba-tiba AC saya itu berbau, nggak enak. Ya AC-nya itu aromanya kecut gimana gitu. Ternyata di dalam dashboard ini kemasukan tikus. Saya nggak tahu tikus itu masuknya dari mana, dan dia bisa ada di saringan AC ya, saringan AC di dalam dashboard itu sudah banyak kotoran tikusnya, dan ada bekas basah-basah, bekas kencing tikus. Wah ternyata. Jadi bagi teman-teman yang rumahnya banyak tikus, hati-hati aja. Tikus itu ternyata bisa masuk sampai ke situ, bisa ngendon di situ, dan bisa membuang kotoran di situ, dan baunya sangat gak enak. Kemudian saya ganti waktu itu, harganya saya lupa, murah juga. Pokoknya jangan khawatir lah, spare part Wuling itu murah. Itu di tahun 2019 kejadiannya. Oke, skip, masuk tahun 2020, gak ada masalah. Ya, gak ada masalah. Sampai saat ini, no problem. Jadi apa yang Anda takutkan membeli Wuling Convero? Kayaknya nggak ada ya.
So teman-temanku, kalau memang Anda minat dengan mobil Wuling Convero, silahkan Anda meminangnya. Kalau masih ragu, tanyakan pada saya. Tanyanya di komentar aja, nanti akan saya balas di komentar juga. Itu refleksi akhir tahun 2020 ini tentang mobil Wuling ya. Oh ya, saya pernah bikin video 11 masalah Wuling Convero yang itu booming di tahun 2020 juga. Nggak tahu itu tiba-tiba bisa melejit dari video-video saya yang lain. Tapi saya tegaskan sekali lagi, video saya yang berjudul 11 masalah Wuling Convero itu adalah masalah yang saya rangkum dari teman-teman klub ya. Jadi bukan satu mobil bermasalah 11, enggak, itu rangkuman. Oke, gitu aja teman-teman. Sudah terlalu banyak refleksinya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Klik tanda jempol ke atas ya apabila Anda suka, dan sebarkan ke seluruh media sosial Anda supaya teman-teman Anda pun merasakan manfaatnya. Oke, terima kasih sudah menonton.